Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome to this video. First of all, let's express our biggest gratitude to the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala, who gives us our mercies and blessings so that we can make this video to complete the assignment of Introduce to Philosophy course. Secondly, salawat and salam may always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the stupidity right to the cleverness era. So, hello everyone, my name is Anisha Rai as the moderator for this podcast. And in this podcast, we will talking about philosophy and religion. So, without any further ado, let me invite our guest for today, Kak Ananta Azahra, to explain about religion and philosophy. Hello everyone. Hello Kak Anisha. Oke, langsung aja nih. Kita membahas tentang materi pertama. Jadi ini pertanyaan paling mendasar yang mungkin orang-orang juga saling pertanyakan. Jadi, apa itu filsafat agama? Terima kasih atas pertanyaannya Kak Anisha. Jadi, filsafat agama adalah studi tentang keyakinan dan praktik agama. Dan di dalam studi ini, agama itu dibahas secara kritis dan rasional. Dan di bidang ini juga kita mengeksplorasi beberapa pertanyaan-pertanyaan fundamental seperti apa itu Tuhan, apa arti keberadaan, apa hubungan antara manusia dengan Tuhan, apa sifat dan wahyu, serta otoritas agama. Dan juga bagaimana kita dapat memahami keajaiban dan pengalaman keagamaan. Seperti itu Kak Anisha. Gitu ya. Terus kira-kira kalau filsafat agama ini tujuannya untuk apa? Tentang tujuan filsafat agama ini perlu kita garis bawahi bahwa filsafat agama tidak bertujuan untuk membuktikan atau menyangkal keberadaan Tuhan, namun melainkan untuk membantu kita memahami dan mengevaluasi keyakinan dan praktik keagamaan dengan cara yang rasional dan sistematis. Gitu. Terus kalau tentang hubungan antara filsafat dan agama itu seperti apa ya kira-kira? Dan masalah tentang hubungan antara filsafat dan agama dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama ada saling melengkapi, di mana filsafat dapat membantu kita untuk memahami dan menjelaskan keyakinan agama dengan lebih baik. Sementara agama dapat memberikan konteks dan makna bagi penyelidikan filosofis. Dan yang kedua ada masalah ketegangan. Nah ini nih yang sering menjadi perdebatan. Dan terkadang filsafat dan agama dapat memiliki pandangan yang berbeda tentang isu-isu tertentu, seperti sifat dari Tuhan atau asal-usul alam semesta. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan dan perdebatan antara para filsuf dan teolog. Dan terakhir ada dialog. Filsafat dan agama dapat terlibat dalam dialog yang konstruktif untuk saling memperkaya pemahaman kita tentang dunia dan tempat kita di dalamnya. Gitu Kak Anisha. Agak tertarik nih. Iya dong. Terus kira-kira kalau umpamanya saya mau mempelajari filsafat agama nih, kira-kira manfaatnya apa aja? Tentu saja di dalam mempelajari filsafat agama ini kita mendapat banyak sekali manfaat. Di antaranya yang pertama ada memahami keyakinan dan praktik agama dengan lebih baik. Filsafat agama dapat membantu kita untuk memahami makna di balik ritual, tradisi, dan keyakinan agama. Dan yang kedua adalah mengembangkan pemikiran kritis, di mana filsafat agama mendorong kita untuk berpikir secara kritis tentang keyakinan dan asumsi kita sendiri, serta keyakinan orang lain. Dan yang ketiga ada meningkatkan dialog antar agama, di mana kita memahami berbagai perspektif filsafat agama dapat membantu kita untuk mengembangkan dialog yang lebih konstruktif dan saling menghormati antar umat beragama. Dan yang terakhir, meningkatkan kehidupan spiritual.
filsafat agama dapat membantu kita untuk memperdalam pemahaman kita tentang makna hidup dan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi itulah manfaat dari mempelajari filsafat agama. Terus masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Kira-kira ada nggak pertanyaan yang belum terjawab dalam filsafat agama? Nah ini nih, ternyata di dalam ilmu filsafat dan agama masih ada beberapa pertanyaan fundamental yang masih belum bisa terjawab, seperti apa sifat dari Tuhan, bagaimana kita dapat memahami hubungan antara Tuhan dan dunia, apa makna dari penderitaan, apa kehidupan setelah kematian, dan juga bagaimana kita dapat mencari pengetahuan tentang Tuhan, dan masih banyak lagi. Namun ini adalah pertanyaan-pertanyaan fundamental yang masih belum terjawab, dan pertanyaan-pertanyaan ini terus akan dibahas dan diperdebatkan oleh para filsuf dan teolog, dan kemungkinan besar akan tetap menjadi misteri bagi manusia selama berabad-abad yang akan datang. Oke, menarik ya. Terus kalau umpamanya saya ingin mempelajari lebih lanjut tentang filsafat agama, bagaimana kira-kira caranya? Bagi Kak Nisha dan yang lainnya, ada banyak cara di mana kita bisa mempelajari filsafat agama ini lebih lanjut. Yang pertama ada mengambil kursus filsafat agama di universitas atau sekolah teologi. Dan yang kedua ada membaca buku dan artikel tentang filsafat agama. Yang ketiga ada berpartisipasi dalam diskusi dan kelompok belajar tentang filsafat agama. Dan yang terakhir ada berdialog dengan orang-orang dari berbagai tradisi agama. Jadi itu cara yang paling mudah untuk mempelajari filsafat agama ini lebih lanjut, Tanisha. Jadi ternyata mempelajari filsafat agama itu dapat menjadi perjalanan yang menarik dan bermanfaat bagi siapa saja ya, yang ingin memahami keyakinan dan pengalaman keagamaan. Mungkin sampai sini saja sesi tanya jawab kita tentang filsafat agama untuk hari ini. Semoga kita semua bisa dapat pemahaman yang lebih baru lagi tentang filsafat agama. Dan terima kasih banyak juga Kak Nisha atas pertanyaan-pertanyaan yang menarik, di mana ini akan bisa membangun niat atau minat kita dalam mempelajari filsafat dan agama. Oke, mungkin sampai sini saja video kali ini. Saya ucapkan terima kasih Kak Atta. Ya, terima kasih Kak Nisha. Terima kasih yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.